Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Pak Kakadwil dan Profesor beliau Kakak Kemenang Kota Tanjung Pinang. Mohon maaf saya tidak sebut nama dan gelar ya, karena tadi sudah disampaikan oleh pengurus masjid ya. Orang Melayu ini yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Sedih juga tuh, kalau yang besar tak disebut gelar kan lumayan, yang kecil namun pun tak disebut orang. Karena banyak sangat gitu. Orang-orang tua ini, Ketua MUI Kota Tanjung Pinang dan Bapak Ibu berbahagia, dan khususnya selamat kepada Pak calon ya, kenapa belum dilantik? Beliau sudah terpilih sebagai wakil wali kota Tanjung Pinang. Insyaallah kita doakan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya diperintah oleh Kepala Kabupaten Pinang Barat. Saya sudah bilang jangan gitu ya, ada Ketua MUI gitu ya, tapi masih minta juga. Saya dapat tadi kesini, saya lihat jamaah pertama yang jauh dari Al-Azhar, yang pertama sekali datang Pak Kiai kita Pak Hajarullah Aswad. Yang ada nih, nasi dulu depan saja, bahwa depan ini luar biasa semangat. Saya tidak tahu ini ikut kakak dulu atau ikut calon Bapak Wakil Wali Kota. Kadang-kadang orang semangat ibadah itu, kadang-kadang kita lihat yang datang Pak. Kalau gubernur datang tuh pengurus masjid semangat, karena minta sumbangan. Saya bilang ke Pak, enggak wajib Pak, kita ini datang bukan kampanye nih, pengurus masjid yang minta kaisar buat. Kaisar itu berapa sih Pak? 30. Berapa? 30. Hari ini selesai sebetulnya. Kalau satu orang 1 juta saja, turun saja 500 1 juta, selesai satu kaisar itu. Oh, kita beli mobil dari 500 juta sendiri. Kaisar 30 juta, tak selesai oleh pengurus masjid dan jemaat Masjid Al-Azhar. Keterlaluan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf gitu ya. Karena saya baca tadi sambil baca pengumuman itu. Saya tidak tahu kapan itu. Kuliah subuh disambung dengan sarapan. Yang saya tunggu yang sarapan itu. Kita sarapan takdir dulu ya. Bapak Ibu, hari ini tanggal 29 Desember. Artinya hari Minggu terakhir di tahun 2024. Nah, tentu kesempatan ini, kalau kita teringat pesan Rasulullah pada setiap bangun tidur, beliau suruh kita itu setiap bangun tidur ucapkanlah yang kalau umum itu Alhamdulillahilladzi ahyana. Kata saya pernah ketemu kiai itu Bu, Pak Darokah. Waktu saya masih berumur sekitar 21 tahun ya. Jam 2 malam saya dibangunkan oleh kiai itu. Karena saya ikut pengajian malam. Dia bangunkan saya, tadi malam. Sudah baca doa? Doa apa? Doa tidur. Ya sudah lah saya. Apa doanya? Saya nyebut ya. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Apa jawabnya itu? Itu doa anak TPA. Loh, memang ada doa lain saya bilang. Ya iyalah, itu kan doa anak TPA itu. Doanya kamu itu beda kata beliau. Beliau aku doanya apa kiai? Saya tidak kenal kiainya, tapi dia kenal saya. Berarti hebat saya itu. Apa dia bilang?
baca doanya itu tambah itu Allahumma ij'al akhiru kalami inda intihai ajali bi kalimatin la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami itu, karena orang tidur itu kan masih kecil loh. Kita tidak tahu, jangan-jangan ada yang tidur gak bangun-bangun, ada yang tidur bangun tapi kakinya bengkak. Kita minta kepada Allah, jadikanlah akhir kalam kita nanti bi kalimatin, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, pagi ini kita terbangun, Pak Bu. Maka kata Rasulullah, tambah doanya dengan doa yang tadi, yang anak TPA tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Cucu saya suruh baca doa itu, pokoknya alhamdulillah betul. Ujungnya salah. Alhamdulillahilladzi at'amana. Karena ingatnya udah kecil kan makan. Kalau kita tidak nak makan ini takut, ya Bu. Makanya banyak suami sakit stroke itu gara-gara istrinya. Iya, nak minum kopi jangan, nanti darah tinggi. Nak makan daging ayam jangan, nanti dari ayam. Semua tak boleh. Saya bilang istri saya, makan aja, tidak usah support dulu. Ini baru nak jawab sedikit, mak nanti makan ini. Semua mak mati, mak tak mati gitu mati. Maka kata Rasulullah, bangun tidur itu ucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Ya Allah, saya mengucapkan terima kasihlah bahasa kita ini. Segala puji bagimu karena engkau sudah jadikan aku pagi ini bangun dalam keadaan fisik yang sehat. Masya Allah. Bersyukur Bu, saya ini termasuk kurang sehat. Ya, tapi dibandingkan orang lain masih sehat. Saya ini terkilir sudah 3 tahun, tidak sembuh-sembuh. Saya bantai, dokter 3 kali tidak sembuh juga. Kata kawan saya, pergi ke kamar di Kijang, pergi ke Kijang, tidak sembuh juga. Pergi ke Nyoba, tidak sembuh juga. Dan dia saya balik saya adalah nanti jam 7 main tenis. Walaupun pincang-pincang bantai, mau sembuh kan? Sembuh. Nah, kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat pagi ini. Bisa beribadah ini luar biasa. Saya terima kasih betul Pak Rizal, Pak Kakak menghidupkan ini Pak Wawa ya, wakil wali kota, nyebutnya Pak Wawa, Pak Tajar. Tolong hidupkan kembali ini semangat subuh keliling 2012. Waktu itu saya masih Kakak sehari setelah saya lantik, saya programkan subuh keliling ini. Walaupun kena marah kepala gua saya dulu. Suku itu pakai perintah. Saya bilang kalau kamu ikut, saya kecat. Mereka kan tidak kuasa. Saya bisik, mana Islam 3-nya? Tak ada waktu keliling-keliling. Besok suruh setiap hari subuh itu pejabat Islam 3-nya wajib turun itu. Dia takut sedikit, kadang-kadang dia tak takut dengan Tuhan, kadang-kadang dia takut. Kita ini kan gitu. Kita bersyukur pada Allah dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Wa taradda alayya ruhi, dan Allah kembalikan ruh kita. Hari ini subuh tadi Allah kembalikan lagi ruh itu yang sepatu tidur tuh berjalan di mana-mana. Ada yang berjalan ke Mekah, ketemu lagi Mekah. Ada yang jalan ke Hongkong, ketemu sama yang mall. Ada yang jalan dekat kuburan, ketemu hantu. Itu mimpi macam-macam. Allah kembalikan. Wa adhina li bidzikrika. Dan yang ketiga kita bersyukur kepada Allah, Allah izinkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hari ini kita masih ingat Pak,
Ada orang tuh tak ingat lagi. Nah, mari kesempatan kita mengevaluasi diri ini kita manfaatkan. Yang pertama, tolong kita evaluasi kembali ke tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita sebenarnya? Saya selalu ngomong keras dengan adik-adik pegawai itu. Kenapa Anda takut dipindahkan? Ini ada orang sibuk nak jadi pejabat, minta dipindah, nak mau sembarang, nak minta yang basah-basah terus. Saya kasih di daerah pulau-pulau sana, kan basah itu. Loh, kenapa kita takut? Seluruskan tauhid kita kepada Allah. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berkewajiban beribadah kepada Allah. Apa kita tahu besok kita di mana, masih hidup atau tidak? Apakah besok kita tahu kita meninggalnya di Tanjung Pinang atau Pak Kakak Wirnya orang Jambi, tinggal di Jambi? Nah, kita nggak tahu. Orang tua istri saya itu rajin keliling dari masjid ke masjid. Balik-balik dia bilang, hati-hati juga aku ini. Saya bilang, kalau kakek hati cepat, bilang ke saya ini orang Natuna. Serentik telinga sikit, demam 3 hari. Tidak. Memang kenapa kita tanya? Kita bersyukur pada Allah, kita sempurnakan tauhid kita itu, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan kita lupa kepada Allah sehingga kita sombong itu dengan segala-galanya. Kita sombong dengan ilmu kita sombong dengan jabatan kita. Kalau Allah mau cabut semua, selesai. Jadi, mari Bapak Ibu, luruskan tauhid kita kepada Allah. Sadar siapa kita sebenarnya. Yang kedua, kita mengevaluasi ibadah kita ini. Ibadah ini kuncinya yang pertama ilmu. Saya kemarin sore, tadi malam atau sore itu saya baca itu di TikTok, jadi ilmu orang saya. Ada anak muda ke Mekah tapi lagah itu. Merasa hebat betul ke Mekah itu. Dia bilang, coba Anda saudara dengar semua, saya ini keluarga orang NU. Ternyata di Mekah itu tidak ada sholat subuh itu pakai kunut. Bagi saya ini tak mudah, tak paham ilmu ini. Yang kedua yang paling lucu, coba saudara dengar baik-baik. Saya baru hari ini ketemu di Mekah ini ada orang sholat, tidak rukuk langsung sujud. Entah apa pula sujudnya itu. Itu kan apa bodohnya itu. Mau jelekin kita orang Indonesia, malah bodohnya ketahuan. Dia tidak tahu kalau salat Jumat itu Pak Imam itu membaca surat Imam pun tak pakai kode-kode, langsung terjun aja, kawan itu baru terjun lah betul. Saya agak risau juga ini Pak Imam. Kadang-kadang sajadah itu takbirnya kenapa harus sama betul dengan takbir waktu sholat biasa. Jadi pada saat ayat sajadah itu dibaca, takbirnya jangan sama dengan takbir ruku. Kan beda itu. Allah syukur dengan Allah. Ada yang tak paham ini ketika ruku, dia tak ruku, kenapa orang disujud semua? Di subhanallah ini kita pula itu. Karena dia tidak punya ini. Jadi ada intonasi yang berbeda. Saya tadi hari ini subuh rasa sedang di Mekah itu. Beliau ini luar biasa itu bacaannya. Ilmu dalam beribadah. Jangan kita berpenampilan lebih tapi ilmu enggak ada, itu yang tadi. Kita coba cek dulu. Mulai dari wudhu, dari cara berpakaian. Saya teringat cerita kawan itu. Dia ngomong sama kawannya, gara-gara kawannya itu di belakang imam tapi pakaiannya tidak sempurna. Nah,
Ada kawan saya negur juga tapi malah dimarahi karena dia di belakang imam itu hafiz Quran, dibaca ayat panjang-panjang, itu salah imam yang di belakang tak tahu apa-apa. Orang tanya siapa suruh bapak itu di belakang, saya bilang yang salah itu dua-dua. Kenapa Pak Imam itu baca ayat yang susah-susah? Kan yang pendek-pendek yang dihafal orang kan? Baca ayat yang tidak pernah didengar oleh jamaah. Begitu dia bingung sendiri. Innal muttaqina mafadan hadaiqa wa 'anaba wa kawa'iba atrama wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kadzaba jazaa tak ada lagu. Karena di belakang itu memang bukan hafiz. Yang belakang jauh dia menjadi jazar, dia bingung. Jazar, jadi saya bilang ilmu dari monggo pahami yang begitu itu akan nyisah-nyisahkan orang. Yang tua tolong jangan terlalu egois, yang muda jangan terlalu sombong. Jangan kurus masjid ini dipegang orang tua semua. Azannya lambat, imam lambat, semua lambat karena orang tua. Kalau orang tua itu Allah, yang muda itu Allah. Yang muda jangan ego sana. Jadi bagi-bagi. Ada imamnya yang muda, yang zuhur mungkin subuh yang tua tak apa-apa karena tak bunyi sangat. Apa dia baca itu sekarang ni lah. Jadi kita informasi ini ya Bu, Bapak Ibu semua, saya hanya mengajar. Kadang-kadang risau juga ngajak orang diri sendiri pun orang sempurna juga. Saya belajar untuk terus mengevaluasi diri. Mudah-mudahan dari hasil ibadah ini, kata Fakhruddin Ar-Razi, kalau kita lihat, kalau kita pegawai orang rajin beribadah itu akan melahirkan dia orang yang disiplin. Tidak ada ceritanya orang rajin sholat itu tidak disiplin, karena dia sudah terbiasa itu. Oleh karena itu kalau pegawai kita rajin ibadah, insya Allah disiplin. Yang kedua, orang rajin ibadah itu kata Fakhruddin Ar-Razi, dia akan menjadi orang yang jujur dan amanah. Jadi gampang membina pegawai itu selama sholatnya. Di sebuah perusahaan di Amerika, kebetulan dimiliki oleh seorang muslim yang sukses sekali, perusahaan roti di bawah ini. Setiap pagi pegawainya itu di absen dia. Apa absennya? Tadi kamu sholat subuh berjamaah enggak? Kalau dia bilang iya, masuk. Kalau dia bilang tidak, paksa terlambat, pulang saja. Kalau usah masuk kerja hari ini. Luar biasa itu. Kalau pegawai kan milikan seperti itu, hampir 75% pulang semua kalau itu. Kecuali yang subuh minggu ini. Kalau teman saya mimpin dulu, tak ada cerita. Subuh, semua berangkat. Tidak ada cerita nggak berangkat. Kapan lagi orang Kementerian Agama itu menunjukkan dirinya siapa? Ya ini kadang-kadang orang Kementerian Agama disuruh khutbah menggigil. Suruh baca doa demam. Bagaimana mau jadi orang Kementerian Agama itu? Saya bilang sama kawan-kawan, kalau masih berpikir ini korupsi dan sebagainya, jangan jadi pegawai Kementerian Agama. Berhenti saja. Karena tidak pantas pegawai Kementerian Agama itu. Jangankan melakukan, berpikir saja tidak boleh. Saya termasuk geram dengan adik saya itu, Ajarullah Aswad. Ya kata dia saja, dia ini membantai saya bisa-bisa biar, tapi saya bersyukur di situ. Kalau tidak ada orang yang keras mengingatkan kita lupa kepada Allah. Satu sisi marah juga, sisi lain syukur juga. Nanti saya untung juga ada orang kayak Jarullah, ada yang mengingatkan kita. Sekarang dia tak mau bunyi lagi, saya heran itu. Bunyi lagi. Tegur kami yang salah ini, tegur. Cuma kan cara negur beda-beda. Kalau orang tua itu jangan negur kayak udah kecil gitu. Beda dengan semua itu. Ya Bu? Udah Bu? Kue ada hari ini? Ada? Ya, karena ada ya, saya kira itu. Saya teringat pesan teman saya. Kue itu termasuk zolim kita.
kalau kita tidak menikmatinya lebih cepat. Karena kue itu enak dan dimakan waktu lagi hangat-hangat. Kalau udah dingin itu zolim tidak, berarti nanti kita dimakan itu. Oleh karena itu dengan 210, saya kerja 6.30, saya sudah di lapangan tenis biasanya. Hari ini tugasnya kita. Tadi lawan saya sebetulnya kalau sekarang kan. Saya lagi nunggu kapannya orang-orang kajian main tenis lagi. Ya. Dan saya berpikir terus. Pikir aja kerjanya. Tidak pernah olahraga, bisa stroke juga. Ya. Olahraga termasuk ibadah teknik dalam rangka ibadah kita kepada Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya lebih ucapkan terima kasih bahwa ya semangat terus hubung keliling ini memang ya saya tadi jalan Pak juga belajar Allah. Kalau kita jauh memang, tapi kalah cepat saya dengan belajar Allah. Saya terkejut, makan duluan kawan itu. Siapa yang ditungguin? Ya alhamdulillah. Ya, karena jauh belajar Allah itu. Jauh saya sedikit lah dari belajar Allah. Saya setiap hari itu lewat di rumah beliau. Hingga saya tahu berapa mobil belajar Allah itu. Karena saya lewat rumah beliau terus ya. Cuma dia nggak bisa lewat rumah saya. Saya kira itu kurang maaf. Selamat kepada ibu dan insya Allah masih bisa sehat, bisa sholat, ya, bisa beribadah, dan hebatnya lagi bisa makan ramai-ramai. Ya. Saya ingat dulu di sini ada jualan dulu Pak ini semua, jualan pisang goreng, ya, keliling-keliling. Sering saya lihat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.